Tidak peduli kita bisa belajar dengan cepat ataupun lambat, yang terpenting adalah kita mau belajar. Semangat belajar! Jika bermanfaat, silakan di-like, selalu subscribe, komen, dan share video berikut ini. Hai. Apa kabar sahabat belajar semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat, dan semangat belajar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pembagian bilangan bulat. Kalian dapat membacanya juga di buku paket kurikulum 2013 kelas 7 semester 1. Nah, dengan belajar, kita akan dapat menjelaskan pengertian pembagian bilangan bulat, dapat melakukan operasi hitung pembagian bilangan bulat, serta dapat menyebutkan sifat-sifat operasi pembagian bilangan bulat. Apa itu pembagian bilangan bulat? Coba perhatikan contoh berikut. Bu Fitri memiliki 12 kue dan akan dibagikan kepada 4 orang tetangganya. Berapa kue yang akan diterima oleh masing-masing tetangga? Jadi ini ada kue, ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Akan dibagi ke 4 orang tetangganya. Misalnya kotak-kotak ini adalah jatah untuk tetangganya. Nah, yuk kita bantu Bu Fitri untuk membagi kuenya. Kue yang pertama, tetangga pertama, tetangga kedua, tetangga ketiga, tetangga keempat. Nah, jika masing-masing tetangga memperoleh 1 kue, maka 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Jadi kuenya masih 8. Kita bagi lagi, tambahkan lagi 1-1. Setiap tetangga tambah 1 lagi. Jadi masing-masing tetangga dapat 2 kue. Nah, berarti masih 4 kue. Kita bagikan lagi. Nah, kita bagikan. Nah, jika Bu Fitri memiliki 12 kue dan dibagi ke 4 tetangga, maka masing-masing tetangga mendapatkan, ya benar, mendapatkan 3 kue. Nah, perhatikan. Awalnya tadi 12 kue dibagi ke masing-masing tetangganya 4 kue, sehingga kuenya tinggal 8. Kemudian dikurangi lagi 4 karena dibagi ke masing-masing 1 kue, sehingga kuenya sisa 4. Kemudian dibagikan lagi 4, maka sisanya kue adalah 0 atau tidak bersisa. Nah, kita bisa menuliskannya dengan 12 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi pengurangan berulang 4 sebanyak 3 kali. Sehingga pembagian bisa disebut sebagai pengurangan berulang bilangan bulat. Nah, coba kita kemarin telah belajar tentang perkalian. Misalnya 4 kali 3 sama dengan 12. Dapatkah perkalian ini diubah menjadi bentuk pembagian? Perhatikan bahwa 4 sama dengan 12 dibagi 3. Jadi 4 ini bisa diperoleh dari 12 dibagi 3. Atau bagi bisa juga ditulis per 3 bisa diperoleh dari 12 dibagi 4. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Kita dapat menyimpulkan bahwa pembagian adalah pengurangan berulang sampai bernilai 0. Dan pembagian adalah kebalikan dari operasi perkalian. Nah,
Jika A kali B sama dengan A, B, dan N adalah bilangan bulat, maka dapat kita nyatakan sebagai bentuk pembagian atau pengurangan berulang. N dikurangi B, dikurangi B, dikurangi B, dikurangi B sebanyak A kali adalah sama dengan 0. Maka bisa ditulis N dibagi B sama dengan A. Atau N dikurangi A kurangi A dikurangi A sebanyak B kali dapat kita tulis sebagai N dibagi A sama dengan B. Jadi B-nya ke sini, A sama dengan N dibagi B. Jadi B-nya ke sini menjadi dibagi B. Nah, contoh selanjutnya dari buku paket yaitu seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Sekali melompat jauhnya 3 satuan. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri 0. Berapa kali tupai telah melompat? Jarak yang ditempuh tupai untuk satu kali melompat adalah 3 satuan. Untuk menempuh titik min 15 atau 15 di sebelah kiri 0, tupai harus melompat sebanyak 5 kali ke kiri. Ini contoh garis bilangannya. Jadi tupainya awalnya di titik 0 ini. Kemudian dia melompat sampai di angka min 15. Nah, dia tidak langsung melompat langsung dari 0 ke min 15, tetapi dia melompatnya setiap 3 satuan. Jadi dari 0 melompat 3 satuan, min 3, 3 satuan lagi, min 6, 3 satuan lagi, min 9, 3 satuan lagi, min 12, 3 satuan lagi, min 15. Jadi misalkan banyak lompatan tupai atau T adalah min 15 dibagi 3 sama dengan min 5. Maka T adalah min 5. Artinya tupai itu untuk menempuh jarak min 15 dia harus melompat 5 kali ke kiri. Nah, bagaimana sifat-sifat pembagian bilangan bulat? Kita harus selalu ingat bahwa A kali B sama dengan N, maka pembagiannya adalah N dibagi B sama dengan A, atau N dibagi A sama dengan B. Sifat yang pertama, pembagian tidak komutatif, artinya A dibagi B hasilnya tidak sama dengan B dibagi A. Contoh, A-nya 10, B-nya 5. 10 dibagi 5 hasilnya sama dengan 2. Sedangkan kalau B dibagi A, 5 dibagi 10, maka hasilnya 1/2. Jelas ini berbeda atau tidak sama, maka tidak komutatif. Sifat yang kedua adalah tidak asosiatif. Jadi dibagi di awal atau dibagi yang belakang dulu, itu hasilnya berbeda. Contoh, 32 dibagi 8 adalah 4. 4 dibagi 2 baru 2. Kemudian kalau yang belakang dibagi dulu, 8 dibagi 2, 4. Nah, 32 dibagi 4 sama dengan 8. Jelas 2 dan 8 tidak sama. Nah, sifat pembagian yang ketiga yaitu tidak tertutup. Artinya, misalkan A dan B bilangan bulat, maka hasil A dibagi B belum tentu bilangan bulat. Contoh, 5 dibagi 10 sama dengan 1/2. Nah, 5 ini bilangan bulat, 10 bilangan bulat. Ternyata hasilnya adalah 1/2, yaitu bilangan pecahan. Maka sifat pembagian adalah tidak tertutup. Selanjutnya, untuk A bilangan bulat tak 0, maka 0 dibagi A hasilnya sama dengan 0. Contoh, 0 dibagi 8 sama dengan 0.
Dan untuk setiap bilangan yang dibagi 0, maka hasilnya tak terdefinisi atau tak terhingga. Contoh, 5 dibagi 0, hasilnya tak terdefinisi. Nah, silakan kalian buktikan dengan contoh bilangan lainnya. Nah, seperti pada hasil perkalian, hasil pembagian untuk dua bilangan yang tandanya sama adalah positif. Jadi, positif dibagi positif, hasilnya positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Sementara hasil pembagian untuk dua bilangan yang tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Misalkan, plus dibagi min, hasilnya min. Min dibagi plus, hasilnya min. Untuk mengingatnya, kita juga bisa dengan mengkorelasikan tentang orang yang bertakwa. Bertakwa ini kan sikap yang positif. Dia selalu melaksanakan perintah, berarti melaksanakan ini positif, perintah adalah positif. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang meninggalkan larangan, atau meninggalkan itu negatif dan larangan itu negatif. Jadi orang yang melaksanakan perintah itu orang yang bertakwa, atau plus bagi plus adalah plus. Melaksanakan larangan berarti tidak bertakwa, jadi plus dibagi min, hasilnya min. Meninggalkan perintah berarti tidak bertakwa, berarti min dibagi plus adalah min. Sedangkan meninggalkan larangan yaitu min dibagi min, hasilnya adalah plus. Jadi orang yang selalu meninggalkan larangan adalah orang yang bertakwa. Nah, sudah jelas? Untuk menambah pemahaman, coba kerjakan latihan soal berikut ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Silakan di-pause, dicatat, dan dikerjakan. Materi ini dapat dari buku paket kurikulum 2013 kelas 7 semester Gasal, Intan Pariwara, dan Mandiri Erlangga dengan referensi template PowerPoint dari eGuru ID. Jangan lupa untuk selalu mengunjungi YouTube channel Harna Yulistiarini untuk mendapatkan berbagai macam materi seputar pembelajaran. Terima kasih. Nah, bagaimanakah caranya mensubscribe? Jika masih berwarna merah seperti ini dan ada tulisan subscribe, maka klik subscribe ini sampai berubah menjadi tulisan putih. Dan jika ingin menyalakan lonceng, klik tanda lonceng.